Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tak kunjung diperbaiki pemerintah, warga desa Cahaya Alam Muara Enim bergotong royong secara swadaya perbaiki jalan desa. Ratusan calon PNS dan P3K Kabupaten Ogan Komering Ulu wajib suntik vaksin booster sebagai syarat dapatkan surat keputusan pengangkatan. Selama masa pandemi COVID-19, sektor pembangunan hunian menurun, perajin batu bata di Kabupaten Ogan Komering Ulu ikut merugi. Harga cabai di kota Palembang mulai turun. Meski mengalami penurunan harga, namun pedagang mengakui daya beli masyarakat masih cukup rendah untuk harga cabai sekarang. Harga cabai turun. Di pasar tradisional 10 Ulu Palembang, cabai merah keriting yang sempat menyentuh harga Rp140.000 per kilogram turun menjadi Rp120.000 per kilogram. Demikian juga dengan harga cabai rawit setan dari Rp120.000 turun menjadi Rp80.000 per kilogram. Sedangkan cabai rawit hijau dari Rp100.000 menjadi Rp70.000 per kilogram. Meski mengalami penurunan harga, namun pedagang mengaku daya beli masyarakat masih cukup rendah. Sebab harga cabai masih terlalu tinggi jika dibandingkan dengan harga normal yang rata-rata Rp20 hingga Rp30.000 per kilogram. Imbasnya pendapatan pedagang pun ikut mengalami penurunan hingga 30%. Untuk penjualannya ya seperti biasa, nggak ada kenaikan karena mungkin daya peminat pembelikan agak kurang. Nah, ke depan kalau bisa ya lebih turun lagi. Aku sebagai pedagang kalau bisa minta diatasi secepat mungkin. Apa turun sekarang, Bu? Cabai merah, cabai jengki, cabai rawit, cabai burung. Yang cabai jengki itu kemarin harga sekitar 85. Dari induknya, Iya. pasar induk. Terus kalau cabai setan 95. Pedagang berharap harga cabai akan terus mengalami penurunan seiring mulai membaiknya pasokan cabai di sejumlah pasar tradisional di kota Palembang. Jika tidak, para pedagang cabai terancam akan gulung tikar karena sepi pembeli. Dedi Irwansyah melaporkan dari kota Palembang. Sementara harga minyak goreng kemasan maupun minyak goreng curah di kota Palembang kembali turun. Selain itu, kini juga tidak ada batasan jumlah pembelian. Di pasar tradisional 10 Ulu Palembang, harga minyak goreng kini dijual Rp13.000 per liter. Bahkan untuk para pengecer, minyak goreng dijual Rp12.000 per liternya. Turunnya harga minyak goreng curah ini telah dirasakan pedagang sejak sepekan terakhir. Selain itu, pembelian minyak goreng curah pada tingkat agen tidak lagi dibatasi. Untuk pembelian minyak goreng oleh warga yang dikonsumsi sendiri untuk kebutuhan rumah tangga, tidak perlu menunjukkan KTP. Namun bagi para tengkulak dan agen pembelian minyak goreng harus menunjukkan KTP dan NPWP. Sebelumnya minyak goreng curah sempat mengalami kelangkaan di pasar dan dijual dengan harga Rp15.000 per liter. Sudah mulai turun terus ini. Dari minggu-minggu kemarin sudah perubahannya turun terus. Itu untuk kategori minyak curah aja, ya? Minyak curah, minyak kemasan semuanya turun. Pak. Iya. Untuk curah sendiri, Pak, sekarang harganya berapa, Pak? Lalu curah ini di kisaran 13 sampai 13,5 cet. Kalau dia untuk uang jual lagi 12 sampai 12,5. Pasar di warung tulang. Harapannya, Bu, untuk pemerintah, Bu? Minta turun lah harganya kan. Ibu biasa beli dari minyak curah atau minyak bermerek? Medium, premium, curah ya. Kenapa milih curah, Bu? Kalau itu murah kan. Turunnya harga minyak goreng curah membuat ketersediaan minyak goreng curah di tingkat pengecer mulai berlimpah. Tidak hanya itu, pendapatan pedagang yang sempat anjlok kini mulai membaik dan kembali normal.
Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ya, ratusan calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah Perjanjian Kerja Kabupaten Ogan Komering Ulu mengikuti vaksinasi COVID-19 booster atau dosis ketiga. Kegiatan ini juga sebagai syarat CPNS dan P3K untuk mendapatkan surat keputusan pengangkatan. Sebanyak 250 calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah Perjanjian Kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu mengikuti vaksinasi dosis ketiga atau booster di halaman kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Ogan Komering Ulu. Mereka rela menunggu dan mengantri untuk mendapatkan giliran suntik vaksin. Vaksinasi booster ini sebagai syarat CPNS dan P3K yang baru dilantik untuk mengambil surat keputusan pengangkatan. Pemberian vaksin booster ini dilakukan setelah diketahui hampir sebagian besar CPNS dan P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu belum menjalani vaksin booster. Vaksinasi ini merupakan kerjasama antara pemerintah Ogan Komering Ulu dengan Badan Intelijen Negara Daerah Sumatera Selatan. Diharapkan cara ini akan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Jadi kami dialog dan peserta ternyata sebagian besar mereka belum divaksin booster, makanya kami adakan kerjasama dengan BIN hari ini kita buat pelayanan vaksin di kantor PKD. Jadi sebelum mereka mengambil SK-nya kita minta yang belum vaksin booster kita lakukan vaksinasi dulu baru kita serahkan SK-nya. Ini dalam rangka upaya kita sama-sama untuk tetap memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Ogan Komering Ulu dan untuk kepentingan kita sama-sama, bukan untuk kami baik, tapi untuk mereka juga, supaya mereka lebih sehat dan kuat terhadap. Sejauh ini capaian vaksinasi dosis pertama di Kabupaten Ogan Komering Ulu telah mencapai 81,6%. Dosis kedua 67,2%. Sedangkan dosis ketiga masih sangat rendah, yaitu 3,18%. Untuk itu percepatan vaksinasi booster akan terus digalakan agar target di atas 80% dapat segera terpenuhi di akhir tahun 2022 mendatang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pandemi virus corona ternyata berimbas terhadap perajin batu bata di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Omset pendapatan perajin batu bata pun turun drastis hingga 40% lebih akibat menurunnya sektor properti dan pilihan warga untuk membangun rumah. 2 tahun pandemi COVID-19 melanda tanah air menyebabkan perekonomian tidak stabil. Sektor properti atau pembangunan hunian tidak sebanyak sebelum pandemi. Sebagian orang juga menunda untuk membangun rumah. Hal ini berdampak terhadap para perajin batu bata di Desa Sepancar, Batu Raja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Jika sebelumnya wabah corona melanda tanah air, para perajin batu bata ini dapat menjual 20 hingga 40 ribu batu bata per minggunya. Namun, kini dalam waktu 2 minggu maksimal hanya 7.000 batu bata yang laku terjual. Akibatnya, perajin menderita kerugian yang cukup besar karena tidak sesuai dengan biaya operasional. Ya sebenarnya ditahan-tahankan Pak sebetulnya. Ya masalahnya gimana ya, pembeli sangat kurang Pak. Ya sementara kita bikin tuh harus Pak. Nah jadi kadang-kadang tertumpuk bahan. Ya dampaknya memang istilahnya sangat besar Pak, ya untuk ekonomi kami gitu. Satu bata dijual berapa? Sekarang kalau di atas mobil 55. 55 tuh? 550 per 1000. Para perajin berharap situasi dapat kembali normal agar perekonomian mereka pun kembali normal. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Gustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.